Temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Matahari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani
2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ketua DPW PPNI Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan, yang kami hormati Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai, yang kami hormati para orang tua wisudawan-wisudawati, yang kami hormati Sivitas Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Binjai, dan yang kami banggakan wisudawan-wisudawati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini, Rabu 15 November 2023, kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara Sumpah Perawat. Dengan susunan acara, yang pertama, pembukaan acara oleh protokol, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga, pembukaan sidang oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Sumatera Utara, keempat, pembacaan laporan pendidikan dan surat keputusan Direktur tentang kelulusan Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai oleh Pudir 1 Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai. Kelima, pengambilan sumpah perawat. Keenam, penutupan sidang oleh Ketua PPNI. Ketujuh, kata sambutan oleh Ketua PPNI. Kedelapan, pembacaan doa. Kesembilan, penutup. Kita masuk ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Selesai. Kesediaan Ketua PPNI Provinsi Sumatera Utara untuk membuka secara resmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan resmi sidang terbuka pengambilan sumpah perawat Bekasi program studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Binjai. Pada hari ini, Rabu tanggal 15 November tahun 2023, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka pengambilan sumpah perawat bagi peserta lulusan keperawatan vokasi program studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Binjai tahun 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diserahkan kepada protokol untuk memandu acara. Laporan singkat pelaksanaan pendidikan Diploma 3 Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Diploma 3 Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai tahun ajaran 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Aspers Kasdam 1 Bukit Barisan, Kakesdam 1
Bukit Barisan, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Ketua YBKH Perwakilan Daerah Sumut dan Sumbar, Karumkit tingkat 2 Putri Hijau, Ketua Komite Medik Rumkit tingkat 2 Putri Hijau, Ketua DPW PPNI Sumatera Utara, Ketua Persit KCK Ranting 5 Kes Cabang 4 PD 1 Bukit Barisan beserta pengurus, Karumkit tingkat 4 Binjai, Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Pematang Siantar, Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Binjai beserta seluruh sivitas akademika, para undangan sekalian, serta wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Izinkan saya untuk membacakan laporan singkat pelaksanaan pendidikan Diploma 3 Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Diploma 3 Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai tahun ajaran 2022-2023. Isi laporan: 1. Dasar. A. Keputusan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan nomor Kep garing 013 garing 9 Romawi garing 2020 tanggal 4 September 2020 tentang penetapan peserta didik baru Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan tahun akademik 2020-2021. B. Surat Keputusan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai nomor Sekep garing 56 garing 9 Romawi garing 2020 tanggal 4 September 2020 tentang penetapan peserta didik baru Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai tahun 2020. C. Surat Keputusan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan nomor 0970 garing kom kes garing 8 Romawi garing 2023 tanggal 13 Agustus 2023 tentang hasil uji kompetensi mahasiswa program D3 Keperawatan periode 2 gelombang 1 tahun 2023. D. Surat Keputusan Komite Nasional Ujian Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan nomor 0475 garing Komkes garing 4 Romawi garing 2023 tanggal 16 April 2023 tentang hasil uji kompetensi mahasiswa Diploma 3 Keperawatan periode pertama tahun 2023. E. Surat Keputusan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan periode Maret tahun 2023 nomor 0475 garing Komkes garing 4 Romawi garing 2023 tanggal 16 April 2023 tentang hasil uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan program studi Diploma 3 Keperawatan periode Maret 2023. 2. Proses belajar mengajar. Peserta didik Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan mengawali perkuliahan sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan 14 Juni 2023 selama 6 semester. Peserta didik Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai mengawali perkuliahan sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan 20 Juni 2023 selama 6 semester. 3. Berdasarkan keputusan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan nomor B garing 054 garing 9 Romawi garing 2022 tanggal 28 September 2023 tentang pembentukan panitia evaluasi akhir program Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan telah dilaksanakan evaluasi akhir program yang meliputi penyusunan laporan kasus dan bimbingan tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 30 Mei 2023. Ujian praktek mulai tanggal 1 sampai dengan 6 Mei 2023. Ujian sidang komprehensif tanggal 8 sampai dengan 29 Mei 2023. Surat Keputusan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai nomor Sekep
7 Romawi 2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang pelaksanaan ujian akhir semester akademik keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai yang meliputi ujian praktek mulai tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 16 Juni 2023. Ujian tulis tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 7 Juli 2023. Berikut saya sampaikan keputusan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan nomor Kep garing 028 Kas garing 10 Romawi garing 2023 tentang kelulusan hasil yudisium Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan angkatan ke-22 tahun 2023. Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan menimbang A. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dan telah melaksanakan ujian akhir program jenjang Diploma 3 Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan dan seterusnya mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336 dan seterusnya memutuskan keputusan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan tentang kelulusan hasil yudisium Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan angkatan ke-22 tahun 2023. Pertama, kelulusan hasil yudisium Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan angkatan ke-22 tahun 2023 sebanyak 48 orang. Status kompetensi tersebut dalam lampiran keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat kelulusan. Dikeluarkan di Medan pada tanggal 23 Oktober 2023. Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan Soeharto SKM MKS. Selanjutnya surat keputusan Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai nomor skep garing 38 garing 9 Romawi garing 2023. Penetapan mahasiswa Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai yang diyudisium tahun 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai menimbang bahwa mahasiswa Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai telah selesai melaksanakan studi dan telah memenuhi persyaratan kelulusan pada tahun ajaran 2022-2023 perlu diyudisium dan seterusnya mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seterusnya memutuskan mahasiswa Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai yang diyudisium tahun 2023. Pertama, menetapkan nama-nama yang terdapat pada lampiran surat keputusan ini sebagai mahasiswa Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai yang memenuhi syarat dan akan diyudisium tahun 2023 dan seterusnya ditetapkan di Binjai pada tanggal 10 September 2023. Direktur Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai Supati SKM MKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pembacaan naskah sumpah dan janji. Kepada para lulusan kami mohon berdiri. Dan kepada Saya mohon kepada anak-anakku, ini janji sumpah antara kita dengan Allah dan disaksikan hadirin semua. Tolong nanti pengucapannya jelas ya, jangan diam aja. Pengambilan sumpah perawat pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan November tahun 2023 bertempat di Hotel Emerald Garden Medan. Saya Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Provinsi Sumatera Utara akan mengangkat sumpah perawat bagi lulusan vokasi keperawatan, Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan, Medan, dan Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Binjai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan melalui Peraturan Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Saya di sini akan bertanya, apakah saudari bersedia diambil sumpah dan janji perawat? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Protestan. Katolik. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Bagi yang beragama Katolik, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya semuanya. Saya akan membuktikan hidup saya. Saya akan membuktikan hidup saya Untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Saya akan menghormati setiap hidup insani. Sepanjang daur kehidupannya. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi. Martabat profesi keperawatan. Dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat. Kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Saya akan senantiasa memelihara hubungan yang baik antar sesama perawat. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan lain dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Kepada rohaniawan Islam, Kristen, dari yang disumpah, ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Wabillahi demi Allah saya bersumpah dengan sebenar-benarnya semoga Allah memberkati dan meridhoi. Amin. Para wisudawan dan wisudawati, hari ini kalian dilantik dan disumpah di hadapan semua orang yang hadir di tempat ini dan kepada Tuhan. Maka lakukanlah yang terbaik sesuai dengan profesimu dan jaga nama baik alma mater sesuai yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian semuanya. Amin. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan petunjuknya bagi para wisudawan wisudawati untuk melaksanakan tugas pengabdiannya sesuai dengan sumpah yang telah mereka ikrarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdiri, jalan. Selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Dua, sekali lagi Bapak, 1, 2, 3, sekali lagi Pak, 1, 2, 3. Terima kasih. Sebagai ucapan terima kasih kepada bangsa dan negara, kami undang wisudawan wisudawati untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri dan Mars PPNI.
Dan kepada wisudawan-wisudawati kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan, Binjai dan Medan. Yang saya hormati ini banyak yang belum datang. Apa perlu? Karena belum banyak yang belum datang. Yang saya hormati dan saya muliakan pada pagi hari ini para orang tua, wisudawan wisudawati yang hadir pada hari ini. Saya berharap karena bos-bos belum di sini jangan terlalu tegang. Saya mohon maaf, saya tadi terlambat karena memang jam 7 saya sudah mau berangkat, tapi dipanggil Pak Sekda. Saya harus lapor dulu sebentar, baru saya berangkat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya pada wisadawan wisudawati. Yang saya hormati Sivitas Akademika Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Binjai. Dan yang paling saya banggakan anak-anak saya wisudawan wisudawati yang wisuda pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih sampai mengwisuda anak-anak kita. Saya sendiri belum pernah mengwisuda anaknya. Saya sekarang sudah berumur 54 tahun tapi belum mengwisuda anaknya. Mungkin tanggal 22 saya mengikuti wisuda anak saya. Seharusnya Bapak Ibu sangat bangga. Saya sebagai Ketua DPW PPNI atau yang mewakili, sebenarnya saya adalah Ketua Divisi Kesejahteraan DPW PPNI Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan juga memang Bu Sabta tadi tidak salah, saya juga Ketua DPD PPNI Kota Madia Binjai. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Selanjutnya saya pertama di sini sekali lagi saya ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati yang wisuda pada hari ini. Seharusnya saya tengok tegang-tegang kali ya. Santai aja. Ini hari gembira loh. Hari gembira. 3 tahun saya sudah pengalaman 3 tahun capek di asrama. Dan saya yakin Akper Kesdam 1 Bukit Barisan Medan dan Binjai sudah mempunyai 50% untuk kerja, udah mempunyai kemampuan 50% untuk bisa tampil kerja. Karena saya yakin, karena Akper Kesdam ini sudah dilatih disiplin. Saya aja nggak disiplin ya. Saya Ketua DPW PPNI Binjai, saya nggak disiplin, nggak tepat waktu. Sebenarnya kalian sudah bersyukur. Dan saya sebagai perwakilan Ketua DPW PPNI Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah melatih disiplin pada anak-anak kita. Karena kita sekarang ini sebenarnya sudah apalagi zaman reformasi ini disiplinnya sudah jauh turun. Saya sudah berpengalaman di Rumah Sakit Julham. Saya kerja di Rumah Sakit Julham sudah hampir 25 tahun. Juga saya kabit perawatan di sana. Yang paling riskan, yang paling
saya selalu risaukan adalah disiplin dari perawat ini. Karena begini, perawat itu adalah menjaga pasien 24 jam. Kalau dia terlambat setengah jam, mati orang. Orang sudah sesat, dia terlambat setengah jam. Mungkin, saya yakin Perkesdam Medan dan Binjai ini, saya yakin bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Saya yakin itu. Karena ada beberapa yang di sana-sana itu, kalau di Julham itu, saya boleh cerita sedikit ya, ini pengalaman untuk anak-anak saya. Kalau di Julham itu, ada beberapa memang kira-kira 5 atau 10% dari perawat itu memang dia disiplin, jam 8 pulang dia. Belum ada ganti dia pulang dia. Sebenarnya disiplin itu bukan gitu. Harus ada pengganti kita baru kita pulang. Tolong anak-anak camkan itu ya. Nanti karena biasa maaf Pak, Perkesdam ini kan jam 8 harus ketat baris. Nanti ini udah masuk dunia kerja, harus ada di situ kecerdasan. Harus kita cerdas mensikapi situasi. Kalau kawan kita belum datang jam 8, jangan kita pulang. Ada yang terlalu disiplin. Disiplin itu udah terlalu mengambang ya, boleh dibilang. Kalau jam 8 belum datang kawan kita tunggu. Itu pengalaman saya bertahun-tahun di Rumah Sakit Julham, itu yang sering kejadian. Karena yang kalian jaga, saya minta tolong kepada wisudawan-wisudawati ini, yang kalian sudah menjadi anggota profesi keperawatan, kalian sudah hampir 80%, nanti mungkin ada beberapa nanti langsung lanjut dia S1-nya yang boleh-boleh saja kan. Tapi hampir 80% nanti harus masuk dunia kerja. Kalian sudah, saya sampaikan tadi, kalian sudah punya modal. Kalian perlu di situ mengasah apa yang telah kalian dapatkan di pendidikan. Sebenarnya apa yang telah dapatkan di pendidikan itulah yang kita terapkan di dunia kerja. Sebagai organisasi profesi, di organisasi profesi ini sebenarnya kita sudah banyak, boleh dibilang bukan menganggarkan profesi ini ya, sudah banyak berbuat. Mulai dari COVID-19, kita sudah banyak berbuat di Binjai dan di Medan, dan di seluruh Sumatera Utara khususnya. Kita sudah banyak mengorbankan. Memang perawat-perawat ini adalah garda terdepan dari semua permasalahan. Kita sudah coba bekerja sama dengan Pemko, baik Pemko Medan, baik Pemko Binjai. Segala sesuatunya kalau ada kejadian yang berhubungan dengan keperawatan, pasti kita akan kedatangan surat. Itu bukti kita dari DPW ataupun DPD bahwa kita sudah bekerja sama dengan baik dengan Pemko di Medan maupun di Binjai. Saya berharap kepada anak-anakku ini nanti supaya jadilah di organisasi itu menjadi motivasi untuk hal-hal yang baru ke depan, supaya organisasi kita ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, undang-undang yang baru tentang kesehatan. Kita perlu banyak tantangan di situ. Ada keuntungan dan ada kerugian. Apalagi kami yang di organisasi ini sudah harus bikin inovasi baru supaya organisasi ini tetap eksis. Organisasi ini harus tetap eksis. Puluhan ribu perawat di Sumatera Utara kita harus ayomi. Banyak permasalahan sudah diatasi, khususnya permasalahan hukum. Dan saya sebagai ketua divisi kesejahteraan di DPW sudah
berulang kali mendatangi Depnaker dan ke provinsi supaya standar pengkajian keperawatan itu minimal harus pengkajiannya UMR, itu minimal ya. Memang ada standar pengkajian dari perawat, cuma karena situasi Pemko atau Pemda kita di Sumatera Utara mungkin tidak mencukupi, minimal UMR. Tapi Bapak Ibu, ini rumah sakit ini mohon maaf nakal-nakal. Memang dibikinnya UMR, tapi dibikinnya 12 jam. UMR itu tidak gitu. UMR dia jam kerjanya 8 jam. Sekarang saya tengok di khususnya, apalagi di Binjai kan banyak rumah sakit, dibikinnya masuk jam 8, pulang jam 6. Itu sudah melebihi jam kerja sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah, ada beberapa rumah sakit di Binjai itu sudah menerapkan UMR, khususnya rumah sakit Kesrem Binjai ya, mungkin ya, iya sudah menerapkan. Itu alhamdulillah. Anak-anakku, organisasi ini sangat perlu. Jangan kita seperti layang-layang nggak tahu arahnya. Ada beberapa personil yang datang ke kantor DPW ataupun DPD mengadukan permasalahannya. Kalian harus aktif berorganisasi. Karena organisasi ini sangat penting untuk pekerjaan kita, untuk membela kita ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anak-anakku dan terima kasih kepada para orang tua wali yang sudah mempercayakan anak-anak kita ini jadi perawat ataupun berkuliah di Akperkesdam 1 Bukit Barisan dan Medan dan Binjai. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata sambutan mewakili Ketua DPW PPNI Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, hadirin yang kami muliakan, dengan mengucap hadirin yang kami muliakan, sebagai ungkapan syukur kita atas terlaksananya acara Sumpah Perawat pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur seraya memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Salim, Magister Agama. Kepada Bapak Agus Salim, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu, para mahasiswa, wisudawan dan wisudawati, mengiringi kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izin berdoa saya pimpin sesuai dengan agama dan kepercayaan saya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal sa'ir a'malina wa tammim taqsirana ya mujibas sa'ilin. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan jamila. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini merupakan pertemuan yang Engkau ridhoi dan berkahi.
Ya Allah, berkahilah ilmu yang kami peroleh dari para guru dan dari para dosen kami, ilmu yang berkah, ilmu yang memberikan manfaat kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada siapapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami dan kepada setiap orang. Ya Allah, berilah kami kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat, terkhusus kepada orang tua kami dan juga kepada guru dan dosen kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Agus Salim FAG yang telah memimpin doa. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, sidang terbuka pengambilan sumpah perawat Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan tahun akademik 2022-2023 telah selesai. Kami mohon kepada Ketua PPNI menutup secara resmi. Pernyataan resmi penutupan sidang terbuka pengambilan sumpah perawat vokasi program studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan, Medan dan Binjai. Sidang terbuka pengambilan sumpah peserta lulusan keperawatan vokasi program studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan, Medan dan Binjai dengan acara tunggal lulusan tahun ajaran 2022-2023 telah selesai. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka ini saya nyatakan resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kesalahan dan kekurangan pada acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.